Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Gani, saya PBA 2B. Nah, di sini saya akan membawakan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12 mata kuliah psikologi pendidikan. Tapi di sini saya akan merangkum materi-materi dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Nah, langsung saja kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 itu dia membahas tentang psikologi pendidikan, adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraiannya penelitiannya itu dia lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, baik fisik maupun mental. Nah, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan, terutama yang mempengaruhi proses perkembangan pembelajaran seorang anak tersebut. Nah, peranan psikologi ini sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tingkah psikologi yang tepat dan interaksi dalam setiap faktor. Nah, manfaat mempelajari psikologi pendidikan ini bagi pendidik itu adalah memahami perbedaan siswa. Jadi untuk guru, jika mempelajari psikologi pendidikan, seorang guru tersebut bisa memahami perbedaan siswa yang satu dan siswa yang lainnya. Nah, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan mudah dipahami. Nah, itu manfaat dari mempelajari psikologi pendidikan. Nah, kita masuk kelompok 2. Kelompok 2 ini kata sifat dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang hampir tetap pada seseorang. Nah, sifat merupakan gambaran dari perwujudan keadaan yang terlihat nyata atau memang sudah ada dalam diri seseorang itu. Nah, ini juga menandai bentuk kenyataan yang terlihat oleh mata yang sudah menjadi kodrat sejak awal. Nah, hakikat jiwa adalah indera yang mengetahui meskipun tidak dapat diraba, sedangkan fisik itu dapat diraba atau dilihat. Nah, jiwa yang membuatnya merasa dan dapat menerima keutamaan dan kehinaan yang menghampirinya. Nah, juga sebagai penggerak menurut pilihannya tersebut. Yang kedua, menurut Plato mengungkapkan bahwa jiwa manusia terdiri atas 3 kekuatan, yaitu akal sebagai kekuatan terpenting dari jiwa manusia, spirit sebagai kekuatan penggerak kehidupan pribadi manusia, dan nafsu sebagai stimulus gerakan fisik dan kejiwaan, dan merupakan kekuatan paling konkret dalam diri manusia. Nah, manusia secara normal akan selalu mencari objek-objek dalam lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya secara sadar maupun secara tidak sadar, sehingga terciptalah aktivitas-aktivitas yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, yang kelompok 3 saya rangkum, manusia memiliki tahapan yang dikenal, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi manusia itu ada tahapan-tahapannya. Nah, kedua, proses ini berlangsung secara interpendensi, yaitu artinya saling bergantung satu sama lain. Nah, kedua, proses ini juga bisa dipisahkan atau berdiri sendiri. Proses ini
bahwa proses ini tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa berdiri sendiri. Nah, akan tetapi bisa dibedakan untuk maksud yang lebih memperjelas penggunaannya. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan keadaan jasmania yang turun-temurun dalam bentuk proses aktif dan berkesinambungan. Oke. Kita masuk faktor-faktor mempengaruhi belajar. Nah, faktor-faktor ini berasal dari luar diri siswa, terdiri dari faktor lingkungan, faktor instrumental, faktor yang berasal dari dalam itu dia berupa faktor psikologis dan faktor psikologis pada diri siswa itu sendiri. Kita masuk pada kelompok 4, yaitu hereditas merupakan penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri biologis dari induk pada keturunannya. Nah, kata lain dari hereditas adalah genetik, yaitu ruang lingkup hereditas meliputi penurunan potensi dan kemampuan dan persamaan antara anak dan orang tua. Nah, menurut Maurice L. Bige, sifat dasar moral manusia adalah sifat yang baik, jelek maupun netral. Nah, sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya itu bersifat aktif, pasif, dan interaktif. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat, yaitu notivisme, yaitu pembawaan jenis, pembawaan ras, pembawaan jenis kelamin, dan pembawaan perseorangan. Nah, kita masuk pada rangkuman kelompok 5. Nah, kelompok 5 ini dia membahas ruang lingkup psikologi pendidikan, tidak hanya memberi perhatian terhadap manusia, tempat serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungan dengan setting fisik, namun yang membahas rancangan ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang bangunan-bangunan, ketetanggaan, serta setting-setting pada lingkungan yang bervariasi lainnya. Jenis-jenis lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan buatan itu seperti jalan raya, perumahan, taman. Nah, itu lingkungan buatan atau yang dibuat dari manusia itu sendiri. Nah, ada juga lingkungan sosial, kita bersosialisasi dengan masyarakat. Nah, teori psikologi lingkungan, teori psikologi lingkungan antara lain teori pembangkitan, teori hambatan tingkah laku, teori penghambatan lingkungan, teori ekologi, teori stres lingkungan. Nah, selanjutnya proses interaksi sistem psikofisik manusia dengan lingkungan. Setiap individu pasti memiliki kepribadiannya masing-masing. Nah, setiap individu itu pasti memiliki perbedaan dengan individu lainnya, tentu. Nah, cara seorang berperilaku, berpikir itu dicerminkan oleh kepribadian orang tersebut. Nah, menurut Gordon W. Allport, kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas atau secara spesial tersendirilah. Kita lanjut kelompok 6. Nah, kelompok 6 yaitu aliran psikologi behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori belajar yang dipelopori oleh
Thorndike, Plough, Waston, dan Guthrie serta garis besar. Nah, behaviorisme ini terdiri atas koneksionisme atau berangsang. Nah, jawaban stimulus atau respon, pengondisian psikologi belajar 65 atau kondition penguatan. Nah, menurut aliran kognitif, belajar merupakan proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung, padahal berperilaku seseorang yang tampak sesungguhnya hanyalah refleksi dan dari perubahan interisasi represi dirinya terhadap sesuatu yang sedang diamati atau yang sedang dipikirkan. Nah, kita masuk kelompok 7, inteligensi. Nah, inteligensi ini adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang dapat digunakan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuannya. Nah, inteligensi seseorang dapat diketahui secara lebih tepat dan menggunakan tes inteligensi. Salah satu bentuk tes inteligensi itu yang sampai saat ini masih digunakan adalah tes yang diciptakan oleh Alfred Binet dan Theodore Simon pada tahun 1908 di Prancis. Nah, Gardner membagi inteligensi menjadi 7 macam yang dinamakan multiple intelligences, yaitu kecerdasan spesial, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis, matematis, kecerdasan jasmani kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal. Nah, baik, kita masuk pada kelompok 8. Nah, peserta didik dalam pandangan pembelajaran merupakan objek didik. Nah, subjek didik dan dapat sebagai kedua objek dan subjek didik. Nah, sedangkan dalam pandangan konvensional, peserta didik memiliki ciri, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, perkembangan mempunyai arti suatu proses perubahan individu yang konsepsi dan berlangsung sampai akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan pada diri individu dapat diamati dari gejala-gejalanya. Nah, persamaan perkembangan dan pertumbuhan dimanakan keduanya merupakan bentuk perubahan dalam diri individu. Nah, kita langsung kelompok 9. Kelompok 9 ini readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seorang untuk berbuat sesuatu. Nah, setiap aspek pertumbuhan berinteraksi dan bersama membentuk readiness, yaitu kemampuan dan kesiapan. Pengalaman seseorang juga mempunyai efek kumulatif dalam perkembangan fungsi-fungsi kepribadian individu, baik yang jasmania maupun rohania. Nah, pembentukan kesiapan dipengaruhi oleh motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Oke, kita masuk kelompok 10. Motivasi belajar
adalah dorongan atau penggerak yang menyebabkan seseorang untuk mau belajar, mempelajari materi pelajaran yang dipelajarinya itu. Nah, semakin tinggi motivasi belajar seorang anak, semakin kuat juga dorongan anak itu mau belajar pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, motivation is an essential condition of learning. Itu hasil belajar akan menjadi optimal jika ada motivasi. Semakin tepat motivasi yang diberikan, akan semakin berhasil juga pelajaran itu. Nah, pada mulanya siswa tidak ada hasrat untuk belajar, tapi karena ada sesuatu yang dicari, muncullah minat untuk belajar. Nah, jadi motivasi ini sangat berfungsi juga bagi seorang siswa itu untuk mendorong keinginannya agar bisa lebih giat lagi belajarnya. Nah, dalam pembelajaran di kelas itu, motivasi belajar siswa cenderung rendah. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran, guru belum mengembangkan strategi atau metode pembelajaran yang menarik sehingga mendorong minat motivasi siswa untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, motivasi belajar adalah yang sangat penting. Motivasi bagi siswa yang mengembangkan aktivitas dan inisiatif. Jadi bisa kita simpulkan, guru ini harus memiliki bidang motivasi yang tinggi agar bisa memotivasi siswa yang diajarkannya itu. Seperti itu. Nah, kita masuk kelompok 11. Permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan adalah adanya kesulitan belajar oleh para peserta didik. Nah, salah satu yang menjadi permasalahan peserta didik tidak lain adalah masalah terkait psikologi atau kejiwaan peserta didik. Nah, peran guru ini sangat dibutuhkan dalam pendekatan psikologi guru dan siswa sebagai pemecah masalah siswa tersebut. Guru harus bisa memahami perasaan siswa. Nah, hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran peserta didik dapat menunjukkan bahwa peserta didik tersebut memiliki masalah kesulitan belajar. Jadi guru harus memahami itu. Nah, baik bersifat psikologis atau sosiologis. Nah, contoh bahwa peserta didik sedang mengalami masalah kesulitan belajar itu ditandai dengan malasnya siswa mengerjakan tugas, tidak fokus dalam menerima materi. Nah, itu sepertinya siswa tersebut memiliki masalah entah di keluarganya atau teman atau lain sebagainya. Itu guru harus memahami itu. Nah, terakhir kelompok 12. Nah, kelompok 12 ada 3 teori belajar. Teori behavioristik, kognitif, dan humanistik. Teori behavioristik ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasi untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam pengamalan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Karena seorang siswa juga harus memahami agama yang dimilikinya. Nah, teori
kognitif. Mohon maaf. Nah, teori kognitif ini dia merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atau atas informasi yang telah diterimanya. Seperti ketika seorang guru menyampaikan materi, seorang anak bisa menangkap materi itu dari seorang guru atau bisa masuk dalam otak atau bisa daya serapnya lebih cepat. Nah, itu teori kognitif. Nah, teori belajar humanistik. Nah, teori ini dapat diterapkan dalam pembelajaran tauhid, akhlak. Nah, akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas sehingga upaya pembelajaran itu apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, oke, itulah rangkuman yang dari saya dari kelompok 1 sampai kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak menyenangkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.